Sebuah asteroid besar dengan ukuran beberapa ratus meter melesat menuju bumi melalui kehampaan hitam kosmos. Bersiaplah untuk berita buruk, ada 72% kemungkinan asteroid ini akan menghantam bumi dalam 14 tahun mendatang dengan zona dampak potensial di Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Afrika Utara, beberapa wilayah terpadat di planet ini. Para astronom telah mengamati si penyerbu ruang angkasa selama beberapa bulan, tapi kini ia sudah bergerak terlalu dekat dengan matahari dan melacaknya mustahil dilakukan dalam waktu 7 bulan ke depan. Tentu saja ada 28% kemungkinan asteroid ini akan melintasi planet kita, tapi gimana jika tidak? Kehancuran dan kehancuran global itulah yang akan terjadi. Ribuan nyawa melayang, miliaran dan miliaran dolar dalam kerusakan, seluruh spesies musnah dari muka bumi, kota-kota hancur, ladang dan hutan yang rusak, dan kita bertanya-tanya, apakah ini masa depan yang menanti kita? Sekarang kamu bisa bernapas lega, itu hanyalah skenario hipotetis yang dibuat oleh NASA untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Badan antariksa ini telah memikirkan bencana semacam ini selama bertahun-tahun. Yang lebih keren lagi, mereka melakukan latihan asteroid bagaimana jika setiap 2 tahun sekali untuk membuat para ilmuwan, badan-badan pemerintah, dan para ahli internasional memiliki pemahaman yang sama. Yang terakhir terjadi pada bulan April, 100 orang ikut serta dalam acara itu. Selama latihan asteroid, para ahli berpura-pura bahwa sebuah batu angkasa raksasa sedang menuju ke arah kita. Kemudian mereka mengerjakan semua pertanyaan rumit yang bisa mereka ajukan, seperti seberapa besar ukurannya, di mana ia akan menghantam, apa yang harus kita lakukan. Ini seperti sesi curah pendapat besar-besaran untuk memastikan bahwa jika itu terjadi, kita tidak perlu memulai dari awal. Untuk membuat skenario ini terasa senyata mungkin, Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA ikut terlibat. Mereka adalah orang-orang yang melacak asteroid sungguhan dan menghitung orbitnya. Jadi mereka mensimulasikan pengamatan asteroid selama berbulan-bulan, lengkap dengan ketidakpastian tentang ukuran, lintasan, dan zona potensi tabrakan. Ketidakpastian inilah yang membuat pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sulit, seperti halnya dalam kehidupan nyata. Jika sebuah asteroid benar-benar mengarah ke bumi, ini bukan hanya masalah satu negara, tapi juga masalah semua orang. Itulah mengapa latihan ini melibatkan para ahli internasional. Pada bulan April, hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Mereka bekerja bersama badan-badan Amerika Serikat seperti Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA dan FEMA untuk mencari tahu bagaimana dunia dapat merespon krisis semacam itu karena dampak asteroid akan memiliki konsekuensi yang mengerikan secara global. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita benar-benar menghentikan asteroid agar tidak menabrak bumi? Di sini ada 2 opsi utama yang dipertimbangkan para ahli. Pertama, kita bisa mengirim wahana antariksa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika kita tahu lebih banyak tentang ukuran, massa, dan orbit asteroid, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Pilihan kedua adalah mencoba membelokkannya. Pada dasarnya ini berarti menabrak asteroid dari jalurnya sehingga asteroid tersebut meleset dari bumi. Ini mungkin terdengar mustahil, tapi misi DART NASA telah membuktikan kita bisa melakukannya. 2 tahun lalu mereka menabrakkan wahana antariksa ke asteroid kecil bernama Dimorphos dan berhasil mengubah orbitnya. Ini adalah kemenangan besar bagi pertahanan planet. Tapi misi seperti itu membutuhkan banyak waktu untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakannya. Itulah mengapa menemukan asteroid berbahaya sedini mungkin sangatlah penting. Saat ini NASA sedang mengembangkan teleskop baru bernama NEO Surveyor yang akan diluncurkan tahun 2027. Tidak seperti teleskop-teleskop tua lainnya, NEO Surveyor dirancang untuk mendeteksi asteroid-asteroid yang paling sulit sekalipun, termasuk asteroid yang mengorbit dekat dengan matahari. Dengan demikian, kita punya kesempatan lebih baik untuk bertindak lebih awal dan berpotensi menghentikan asteroid sebelum menjadi ancaman. Kalau kamu masih berpikir tumbukan asteroid adalah sesuatu yang berasal dari fiksi ilmiah dan kisahnya tidak nyata, bagaimana dengan yang satu ini?
Pada hari Minggu 21 Januari, sebuah asteroid kecil dengan lebar sekitar 1 meter memasuki atmosfer bumi dan untungnya terbakar di atas Jerman. Sistem dampak Scout milik NASA melihatnya 95 menit sebelum asteroid tersebut menabrak dan memprediksi dengan tepat kapan dan di mana asteroid itu akan tiba. Pada pukul 1:32 pagi waktu setempat, asteroid berubah menjadi bola api yang sangat terang dan terlihat sampai ke Republik Ceko. Beberapa meteorit kecil mungkin mendarat di dekat lokasi tumbukan sekitar 60 km di sebelah barat Berlin. Ini adalah ke-8 kalinya sebuah asteroid terdeteksi sebelum menghantam bumi, dan ini merupakan contoh yang bagus tentang bagaimana alat seperti Scout membantu kita melacak asteroid dan mempersiapkan diri untuk menghadapi asteroid yang lebih besar yang mungkin akan menghantam bumi. Contoh lain, sebuah asteroid kecil mengubah langit di timur laut Siberia menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan pada tanggal 4 Desember dan terbakar tanpa membahayakan atmosfer bumi. Batu angkasa yang berukuran sekitar 71 cm ini terlihat hanya beberapa jam sebelum menabrak bumi. Berkat pengamatan para astronom di seluruh dunia, sistem peringatan khusus berhasil memprediksi dampaknya hingga plus atau minus 10 detik. Asteroid memasuki atmosfer bumi pada pukul 1:15 waktu setempat. Pihak berwenang pun bersiaga, namun tidak ada laporan kerusakan. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System atau ATLAS milik NASA melihat batu tersebut 12 jam sebelum memasuki atmosfer. Ini menjadikannya sebagai penabrak terdekat keempat yang merupakan asteroid yang ditemukan dalam beberapa jam sebelum tumbukannya yang terdeteksi tahun ini dan yang ke-11 secara keseluruhan. Sekarang Tiongkok juga memiliki rencana besar untuk pertahanan planet. Mereka sedang mengerjakan misi pertama mereka untuk menabrak asteroid, dan misi ini memiliki tujuan ganda. Satu pesawat ruang angkasa akan menabrak asteroid, pesawat lainnya akan bertahan untuk mempelajari semuanya selama 1 tahun. Dengan kata lain, misi ini bukan hanya untuk melindungi bumi, tapi juga untuk mempelajari tata surya. Targetnya adalah asteroid bernama 2015 XF261 yang namanya cukup panjang dan punya lebar sekitar 30 meter. Asteroid ini melintasi bumi baru-baru ini pada tanggal 9 Juli, melewati kita pada jarak 50 juta kilometer. Memang jaraknya cukup jauh, tapi si penjelajah ruang angkasa itu melintas dengan kecepatan 42.000 km per jam atau 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tiongkok akan mengirimkan wahana antariksa untuk mempelajari asteroid. Mereka berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan komposisinya yang dapat membantu kita dalam misi pertahanan planet di masa depan. Kemudian mereka berencana menabrak asteroid tersebut dengan wahana antariksa lain untuk menguji dampaknya, dan wahana antariksa pertama akan tinggal di sana untuk mengamati sisa-sisa asteroid tersebut selama 1 tahun. Waktu sangat penting untuk misi semacam ini, dan asteroid ini menawarkan beberapa peluang bagus dalam beberapa tahun ke depan. Jadi pada bulan Maret dan Mei 2027, asteroid ini akan melintas dalam jarak 32 juta kilometer dari bumi. Pada bulan April 2028, asteroid ini akan lebih dekat lagi. Maksudnya 21 juta kilometer. Setahun kemudian pada April 2029, asteroid ini akan berada pada jarak 6,7 juta kilometer. Menjadikannya kesempatan terbaik untuk melakukan misi. Kesempatan bagus lainnya adalah pada April 2030. Saat itulah asteroid akan melewati planet kita pada jarak 7 juta kilometer. Sebagai gambaran, misi DART NASA pernah menargetkan asteroid yang berjarak 11 juta kilometer dan perjalanannya memakan waktu 10 bulan. Jadi para perencana Tiongkok harus memilih waktu yang tepat tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pesawat ruang angkasa mereka untuk sampai ke sana. Misi ini diperkirakan akan dimulai sekitar tahun 2027. Pada saat yang sama, ini bukan upaya pertama Tiongkok untuk menargetkan asteroid. Pada tahun 2023, mereka merencanakan uji coba pertahanan planet dengan asteroid yang berbeda yang juga memiliki lebar sekitar 30 meter. Gak jelas juga sih kenapa mereka beralih ke asteroid yang sekarang. Mungkin karena waktunya lebih tepat.
Sebagian besar asteroid pada dasarnya adalah kapsul waktu dari 4,6 miliar tahun yang lalu, sisa-sisa ketika tata surya baru saja terbentuk. Mempelajari asteroid dapat memberitahu kita banyak hal tentang bagaimana planet-planet, termasuk bumi, terbentuk. Jadi Tiongkok melakukan sesuatu yang menggabungkan pertahanan planet serta ilmu pengetahuan luar angkasa murni. Mereka benar-benar membuat langkah besar dalam permainan eksplorasi ruang angkasa. Bersiaplah untuk terkesima karena ada berita menarik dari NASA yang akan segera datang. Ingin melihat dunia yang menakjubkan di bulan Saturnus Titan? Wahana pendarat rotorcraft Dragonfly milik NASA yang inovatif akan lepas landas pada tahun 2027 untuk menjelajahi objek luar angkasa yang misterius ini. Sekarang, izinkan aku memperkenalkanmu pada Titan. Titan adalah benda langit es dengan atmosfer yang dipenuhi nitrogen dan bahkan mungkin memiliki lautan bawah tanah. Titan juga memiliki sungai dan danau yang mengalir di permukaannya. Tapi, coba tebak, sungai dan danau itu tidak berisi air seperti planet kita. Di sana ada metana. Sekarang yuk kita lihat kredensial astronomis Titan. Titan bukan sembarang bulan, dia adalah bulan terbesar kedua di tata surya kita. Ukurannya hanya 2% lebih kecil dari bulan terbesar yang ada di sekitar kita, yaitu Ganymede milik Jupiter. Ukuran Titan bahkan membuat Merkurius malu, dan apakah aku sudah menyebutkan bahwa atmosfernya 4 kali lebih padat daripada atmosfer bumi. Berkat gravitasi Titan yang lebih rendah dan atmosfernya yang tebal, Dragonfly menjadi robot pendamping yang sempurna untuk mengungkap harta karunnya. Yuk kita beralih ke Dragonfly, bintang dari misi NASA yang akan datang ke Titan. Drone kosmik ini bukanlah penjelajah biasa, dilengkapi dengan berbagai macam gadget yang menarik. Dragonfly bagaikan laboratorium terbang yang siap mengungkap lebih banyak rahasia Titan. Ini adalah wahana pendarat rotorcraft antar planet pertama yang dirancang untuk membawa kita dalam perjalanan penemuan yang epik. Jangan biarkan namanya menipumu ya. Dragonfly tidak hanya berdengung tanpa tujuan. Keajaiban teknologi ini mampu meluncur sejauh beberapa mil di antara berbagai lokasi di permukaan Titan. Anggap saja ini sebagai layanan Uber kosmik untuk para ilmuwan. Dan ngomong-ngomong tentang teknologi, Dragonfly membawa beberapa peralatan yang sangat keren. Wahana ini akan membawa instrumen Drill for Acquisition of Complex Organics atau DRACO yang akan membantu kita mengambil materi dari Titan, sedangkan Dragonfly Mass Spectrometer atau DRA-MS akan menganalisa dari mana saja sampel-sampel tersebut berasal. Tapi, bagaimana kita bisa menemukan Titan? Saat itu tanggal 25 Maret 1655, seorang astronom Belanda sedang berada di luar dengan teleskopnya menjelajahi alam semesta. Dan lihatlah, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Titan, bulan terbesar Saturnus, maju cepat hampir 300 tahun ke tahun 1944 ketika seorang astronom keren lainnya muncul. Dia sedang melakukan eksperimen dengan cahaya dan menemukan bahwa Titan sebenarnya memiliki atmosfernya sendiri. Ada cerita lain dari kisah ini. Pada tahun 1979, pesawat ruang angkasa Pioneer 11 memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi sistem Saturnus. Perjalanan ini mengonfirmasi semua hal keren yang sebelumnya dispekulasikan oleh para ilmuwan tentang Titan seperti temperatur dan masanya. Tapi ada satu kesalahan kecil, para ilmuwan yang cerdik itu mengira Titan mungkin adalah bulan terbesar di seluruh tata surya. Ups, dugaan yang salah. Meskipun demikian, Titan memiliki atmosfer yang misterius dan padat yang membuat semua orang tetap waspada. Sekarang yuk kita lihat kembali ke tahun 1980-an saat pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan 2 melakukan pendaratan perdana. Wahana penjelajah kosmik ini terbang melintasi Saturnus dan mereka ingin melihat permukaan Titan. Saat itulah Titan memutuskan untuk bermain petak umpet dengan mereka. Atmosfernya yang kabur membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah sana, sehingga yang berhasil ditangkap oleh Voyager hanyalah gambar-gambar dunia berwarna oranye yang sepi. Tapi mereka melihat kabut biru yang indah di atmosfer bagian atas.
Hal-hal mulai menjadi sangat menarik pada tahun 1990-an. Teleskop luar angkasa Hubble ikut bergabung dan memutuskan untuk mengambil beberapa foto keren Titan dengan menggunakan cahaya inframerah khusus. Alat canggih ini berhasil menembus kabut dan voila, foto-foto Hubble memperlihatkan area-area dengan warna yang berbeda di Titan, nyaris seperti papan catur raksasa. Kita sekarang tahu kalau di sana bahkan ada titik terang seluas Australia. Tapi terlepas dari foto-foto fantastis ini, misteri apa yang ada di balik kabut Titan masih belum terpecahkan. Saat itu tahun 2004, ketika panggung telah disiapkan untuk Cassini dan sahabatnya dari Eropa, wahana Huygens. Mereka bagaikan duo dinamis yang siap menghadapi Saturnus. Cassini mulai mengorbit planet bercincin itu dan segera memusatkan perhatiannya pada Titan. Momen besar itu akhirnya tiba pada tanggal 14 Januari 2005, wahana Huygens menembus atmosfer Titan. Selama pendaratannya, Huygens mengumpulkan berbagai macam data yang menakjubkan, memotret dan menganalisa atmosfer. Wahana ini kemudian mengirimkan informasi berharga ini kembali ke Cassini yang seperti kurir kosmik mengirimkannya kepada kita manusia di bumi yang sedang menunggu dengan penuh harap. Selama 13 tahun berikutnya, Cassini terbang mendekati Titan lebih dari 100 kali menggunakan berbagai instrumen canggih untuk mengamati permukaan dan atmosfer Titan. Para ilmuwan akhirnya bisa memastikan kalau Titan memiliki awan, danau, dan sungai, serta hujan yang mengguyur permukaannya. Untungnya Titan bukanlah satu-satunya bulan di tata surya kita yang secara teknis bisa mendukung kehidupan. Ada bulan Neptunus yang menakjubkan bernama Triton. Sebagai permulaan, Triton adalah bulan terbesar di Neptunus, tapi juga merupakan bulan yang sangat aneh. Di antara sekian banyak bulan di luar sana, hanya 5 yang diketahui aktif secara geologis. Coba tebak. Triton dengan bangga menjadi bagian dari klub eksklusif ini. Triton senang memamerkan geysernya yang memuntahkan gas nitrogen. Bayangkan Triton sebagai seorang fashionista dalam ansambel es, permukaannya sebagian besar terdiri dari nitrogen yang membeku, memberikan kesan dingin dan beku. Kamu mungkin ingin membawa mantel hangat jika berkunjung ke sana. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana Triton bisa tetap hangat di lingkungan yang begitu dingin. Ia memiliki senjata rahasia yang disebut kekuatan pasang surut. Bayangkan Triton dan Neptunus sedang melakukan tarian kosmik, menciptakan gesekan gravitasi. Tarian ini tampaknya menghasilkan panas, membantu menghangatkan perairan Triton. Dengan semua pembicaraan tentang panas ini, kamu mungkin mulai bersemangat tentang kemungkinan adanya kehidupan di Triton. Tapi menemukan kehidupan di bulan ini sama kecil kemungkinannya dengan menemukan unicorn yang sedang mengendarai skateboard. Voyager 2, satu-satunya misi yang pernah terbang melintasi Triton, melakukan perjalanannya pada tahun 1989. Jika kamu berharap ada misi lain ke Triton dalam waktu dekat, anggap saja bintang-bintang tidak berpihak pada kita secara harfiah. Kesempatan untuk misi ke Triton hanya terbuka sekali dalam 13 tahun. Karena planet kita dan Jupiter harus berada dalam posisi yang tepat supaya pendaratan bisa berhasil. Para ilmuwan akan memanfaatkan tarikan gravitasi planet terbesar di tata surya untuk mendaratkan wahana di Triton dengan aman. Yuk kita bahas gajah di dalam ruangan, atau haruskah aku bilang beruang kutub? Suhu di Triton sangat dingin sehingga harapan untuk bertahan hidup tanpa membeku hampir sama tipisnya dengan tusuk gigi. Maaf para calon mikroba kecil, kamu mungkin perlu beberapa baju hangat ekstra untuk bertahan hidup di sana. Meskipun Triton mungkin bukan tempat yang paling ramah bagi kehidupan, Triton tetaplah permata astronomis yang layak dijelajahi. Para ilmuwan juga meyakini Triton tidak selalu menjadi bagian dari kru Neptunus. Ternyata Triton kemungkinan besar hanya mengurusi urusannya sendiri, berkeliaran tanpa tujuan di sabuk Kuiper yang jauh. Lalu datanglah Neptunus dengan tarikan gravitasinya yang dahsyat dan menyambar Triton, secara resmi menjadikannya bulan. Sama seperti satelit kita yang terpercaya, Triton juga terjebak dalam pertemuan permanen dengan Neptunus. Satu sisi Triton selalu mengarahkan matanya ke planet ini.
mengenai nasib bulan yang menakjubkan ini, dalam jangka panjang tidak akan terlihat bagus. Bulan ini semakin dekat dan semakin dekat dengan Neptunus setiap harinya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa demikian? Masalahnya ada pada interaksi pasang surut yang memainkan beberapa trik kosmik pada Triton. Interaksi itu menyebabkan orbitnya melambat seperti tarian lambat menuju Neptunus. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 3,6 miliar tahun, Triton akan melewati batas yang tidak terlihat. Jika perhitungan saat ini benar, ada dua skenario yang mungkin terjadi. Triton akan bertabrakan dengan atmosfer Neptunus atau ia akan hancur berkeping-keping. Jika yang terakhir yang terjadi, sistem cincin baru akan terbentuk di sekeliling Neptunus seperti yang kita lihat di sekeliling Saturnus saat ini. Triton bukan satu-satunya satelit yang mungkin akan berakhir seperti ini. Phobos, salah satu bulan Mars, juga akan hancur bahkan lebih cepat, yaitu dalam 30 hingga 50 juta tahun. Kami menyala program ini untuk menyampaikan pesan penting ini kepada Anda. Bumi sudah tidak layak untuk ditinggali, jadi Anda harus mencari rumah baru. Kamu langsung mendapatkan ide cemerlang untuk melamar pekerjaan sebagai astronot. Jadi paling tidak, kamu bisa menunggu segala hiruk-pikuk ini di Stasiun Luar Angkasa Internasional sampai umat manusia menemukan rumah baru, ya kan? Waktu terpanjang yang dihabiskan manusia di luar angkasa sejauh ini adalah 437 hari lebih beberapa jam. Dan luar angkasa yang kumaksudkan adalah ISS, karena manusia tanpa peralatan yang tepat di ruang angkasa hanya akan bertahan beberapa detik. ISS dirancang untuk mendukung kehidupan manusia di ruang angkasa untuk jangka waktu yang lama. Lebih lama saja, bukan selamanya. Stasiun ini disuplai dengan makanan, air, udara, bahan bakar, peralatan ilmiah, dan kebutuhan lainnya setiap 3 bulan. Tanpa adanya bumi atau manusia yang mengirim misi, garis kehidupan ini akan segera terputus. Stasiun ini adalah sebuah kapal besar yang bergerak menyusuri ruang angkasa dengan kecepatan lebih dari 28.000 km per jam. Stasiun ini menghadapi kondisi yang cukup keras, mulai dari radiasi hingga mikrometeoroid dan suhu yang sangat tinggi. Itulah sebabnya sistem ini secara teratur perlu ditambal. Selain keausan, ada juga kejadian tak terduga yang dapat memerlukan misi pengisian ulang. Pada tahun 2020, kru menemukan kebocoran yang menyebabkan hilangnya tekanan udara secara bertahap. Mereka akhirnya menemukan retakan di salah satu modul. Para kru berhasil memperbaikinya, tapi hal itu membuktikan betapa pentingnya memiliki suku cadang yang cukup di pesawat. Katakanlah manusia di masa depan akan berhasil menemukan cara untuk menjalankan stasiun tanpa henti, tanpa pengisian ulang. Astronot sudah mampu menumbuhkan tanaman di ruang angkasa di dalam kotak tertutup dengan lampu LED hemat energi. Tanaman ini bukan hanya sumber vitamin yang bisa membuat manusia bertahan hidup, tapi juga peningkat mood yang baik. Kita juga membutuhkan lebih banyak sistem pendukung kehidupan siklus tertutup untuk mendaur ulang udara dan air secara efisien. Ini adalah sistem yang menangkap karbon dioksida dari udara dengan melepaskannya melalui manik-manik kecil. Kemudian, sistem ini menggunakan uap untuk memisahkan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi metana dan air. Air kemudian terbagi kembali menjadi oksigen. Namun, bahkan dengan semua kemajuan yang ada, masih ada masalah lain, kesehatan para astronot. Mereka hidup dan bekerja di lingkungan gravitasi mikro, dan mereka mengandalkan sistem pendukung kehidupan yang dikontrol dengan cermat. Tapi tubuh kita tidak dirancang untuk hidup tanpa bobot selamanya. Kamu seolah berdiri terbalik, karena gravitasi yang berkurang membuat cairan tubuh menumpuk di bagian atas tubuh. Hasilnya adalah wajah yang bengkak dan merah. Gaya gravitasi di ISS lebih lemah daripada di bumi, sehingga otot tidak perlu bekerja keras dan tulang-tulang secara bertahap akan hilang kepadatannya. Itulah sebabnya setiap anggota kru mengikuti rutinitas olahraga harian yang ketat. Otot jantung juga melemah karena tidak perlu bekerja keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tanpa atmosfer pelindung bumi, para astronot terus-menerus terpapar sinar kosmik. Sinar kosmik merupakan gelombang tak kasat mata yang bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan serius. Jadi, mungkin lebih baik memilih Mars atau bulan sebagai tempat tinggal alternatif.
Kamu tahu nggak objek paling terang ketiga yang ada di langit malam? Kalau kamu jawab International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional, kamu bener banget. Dan yang paling kerennya, kamu bisa daftar buat layanan khususnya loh. Dan kamu bakal dapat chat setiap stasiun ISS melewati lokasimu. Kalau itu terjadi malam hari, kamu bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kamu harus cepat, soalnya ISS itu kenceng banget. Stasiun ini bergerak di kecepatan 800.000 meter per detik dan mengelilingi bumi setiap 90 menit. Kalau kamu bergerak dengan kecepatan itu, kamu bisa pergi ke bulan pulang pergi dalam sehari. Tapi di sisi lain, ISS bukan objek buatan manusia yang paling cepat. Titel ini dipegang oleh Parker Solar Probe yang mengarungi Venus dan Matahari dengan kecepatan 700.000 km per jam. Tapi keuntungannya, astronot di ISS bisa lihat sunrise dan sunset 16 kali setiap 24 jam. International Space Station itu pemecah rekor loh. Ini adalah objek buatan manusia terbesar di luar angkasa. Panjangnya yang mencapai 109 meter dari ujung ke ujung, hampir sepanjang lapangan sepak bola. Dan beratnya mencapai 450 ton. 8 pesawat antariksa bisa mendarat di ISS berbarengan. Area kerja dan tempat tinggal di stasiun ini lebih besar dari rumah dengan 6 kamar. Astronot punya 6 kawasan tempat tidur, gym, 2 kamar mandi, dan jendela raksasa dengan pandangan 360 derajat. Nah, sekarang mari kita bayangkan seperti apa kehidupanmu kalau kamu jadi astronot di ISS. Pastinya, kamu bisa melakukan hal-hal keren di sana, kayak melempar bumerang. Pernah ada seorang astronot yang melempar bumerang di dalam ISS, dan bumerang itu balik ke dia lagi. Jadi, ingat aja, selama ada sedikit udara, keadaan tanpa berat pun gak akan menghentikanmu buat seru-seruan. Di ISS, kamu gak perlu berurusan dengan bau tak sedap. Ada orang yang dilatih khusus untuk membawi apa-apa yang dibawa astronot keluar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau busuk. Masalahnya, kamu nggak bisa buka jendela kan kalau ada bau nggak enak di sana? Karena itu NASA sangat berhati-hati soal bau-bau apa yang boleh lolos. Kamu juga harus membuang bajumu, alih-alih mencucinya setiap lepas pakai. Membawa beban sebesar setengah kilo aja ke ISS butuh biaya lebih dari $10.000. Makanya akan lebih murah membuang bajumu kalau udah kotor daripada buang-buang air buat nyuci. Saat tidur, ada aliran udara yang bagus di sekelilingmu. Kalau nggak gitu, karbon dioksida yang kamu keluarkan akan membentuk gelembung di sekeliling kepalamu dan kamu bakalan kekurangan oksigen. Tapi, apa kegiatanmu di ISS? Kemungkinan besar terkait dengan penelitian luar angkasa. Astronot di stasiun ini gak cuma mengeksplorasi kemungkinan perjalanan luar angkasa masa depan, tapi juga mengadakan studi dan meneliti efek mikrogravitasi terhadap tubuh manusia. Oh, omong-omong soal mikrogravitasi, orang sering berpikir kalau di luar angkasa kamu merasakan nol gravitasi. Makanya, astronot merasakan keadaan tidak berbobot di ISS. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Gravitasi adalah salah satu gaya terpenting yang ada di alam semesta. Berkat gravitasi, bulan bisa mengorbit bumi dan matahari nggak kabur dari galaksi rumah kita Bima Sakti. Tapi astronot di ISS nggak mengalami full gravitasi nol, melainkan mikrogravitasi, yang artinya gravitasi yang kecil banget. Gravitasi di ISS cuma sekitar 10-12% lebih lemah daripada di permukaan bumi. Tapi, para astronot itu selalu jatuh bebas. Pesawat antariksa, orang-orang dan objek-objek di dalamnya terus aja jatuh ke depan, bukan ke bawah, tapi mengelilingi planet kita, mengikuti orbit tertentu. Dan karena jatuhnya bersamaan, kru dan barang-barang di dalamnya seperti melayang. Karena itu, astronot bisa menggerakkan benda seberat ratusan kilo cuma dengan jari mereka. Meski mikrogravitasi sering disebut nol gravitasi, keduanya sangatlah berbeda. Nah, dalam perjalananmu ke ISS, kamu akan mengenakan baju luar angkasa warna oranye terang. Warna ini disebut International Orange,
dan ronanya sama dengan yang dipakai buat ngecat menara Tokyo di Jepang atau jembatan Golden Gate di San Francisco. Tapi begitu kamu sampai di luar angkasa yang luas, kamu akan berganti baju dengan yang warna putih. Karena baju yang oranye dilengkapi dengan barang-barang yang bisa membantu astronot bertahan kalau ada masalah yang terjadi selama peluncuran atau pendaratan pesawat antariksa. Baju labu ini dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Sementara baju putih yang besar gembung itu namanya EVA Suit, singkatan dari Extra Vehicular Activities. Tujuannya beda banget sama baju yang orange. Astronot mengenakan EVA Suit ini kalau mau berjalan-jalan di luar angkasa. Baju ini bisa melindungi mereka dari kondisi luar angkasa yang keras dengan suhu ekstrim dan nyaris tanpa udara. Selain itu, baju putih ini bisa mencegah puing-puing kecil yang bisa melukai para turis luar angkasa itu. Oh iya, kalau hidungmu gatal waktu kamu pakai EVA Suit, kamu harus menggaruknya pakai sepotong velcro yang ada di dalam helmmu. Kurangnya gravitasi juga membuat bersin di dalam pakaian antariksa jadi masalah serius. Kalau kamu pengen bersin waktu jalan-jalan di luar angkasa, kamu harus memungkukkan kepala ke bawah dan bersin di dalam bajumu. Kalau nggak gitu, visor helmmu harus dilengkapi sapu kaca kecil. Di luar angkasa, kamu bakal sering lihat kilatan cahaya random, dan itu bukan halusinasi. Sinar kosmik yang mengenai saraf optikmu akan menghasilkan efek seperti itu. Kamu nggak lihat kilatan cahaya seperti itu di bumi karena magnetosfer menghalangi sinar kosmik sampai ke sini. Sebelum pergi keluar angkasa, kamu harus ikut pelatihan bawah air. Tujuannya untuk mensimulasikan nol gravitasi. Tapi nyatanya, ini sama sekali beda dengan di luar angkasa asli. Jadi, tujuan utama latihan ini adalah untuk melihat bagaimana astronot masa depan bisa mengatasi lingkungan yang ekstrim. Oh iya, nantinya selama adaptasi di luar angkasa, kamu mungkin merasa, ya bisa dibilang aneh. Sekitar 50-75% astronot mengalami gejala yang sangat tidak mengenakan, seperti vertigo, sakit kepala, mual, dan kelelahan. Untungnya, biasanya segalanya kembali normal dalam waktu 72 jam. Sebelum kamu terpilih untuk terbang keluar angkasa, kamu harus melewati kompetisi yang sangat berat. Katanya, NASA cuma menerima 8 pelamar dari 6.000 orang. Selain itu, proses seleksinya makan waktu sekitar 18 bulan. Kalau kamu ngerasa kangen rumah waktu menjalankan misi dan mulai menangis, air matamu gak akan jatuh di pipimu. Air matamu bakalan membentuk gumpalan air di sekitar matamu karena tegangan permukaan air bakalan menahan air matamu. Jangan lupa mengikat tubuhmu ke sesuatu sebelum tidur. Kalau enggak, kamu bakalan melayang dari tempat tidurmu dan menabrak permukaan keras. Karena itulah astronot biasanya tidur di kantong tidur di kabin kru yang sempit. Masalah lain yang harus kamu hadapi adalah mandi dalam keadaan mikrogravitasi. Dan ini bukan hal yang mudah. Astronot mandi di dalam silinder tertutup yang mencegah air melayang. Mereka menggunakan sampo tanpa bilas, menyemprotkan air ke badan untuk membilas sabun, dan terakhir menggunakan selang vakum yang menarik air yang tersisa dari tubuh. Kamu harus terbiasa dengan perubahan drastis kebiasaan makanmu. Kamu memang makan 3 kali sehari, yang ini nggak ada bedanya sih, tapi alih-alih duduk, kamu akan melayang-layang sambil makan. Menu makananmu terdiri dari bahan-bahan makanan yang dikeringkan dan kalengan. Dan mungkin kamu butuh waktu lama buat ngabisin makananmu karena kamu harus sangat hati-hati supaya makananmu nggak melayang pergi. Nah, sekarang bayangin kalau kamu potong rambut. Lagian, kamu bakal ada di ISS kira-kira setengah tahunan lah. Kalau mau ganti gaya rambut, kamu harus pakai gunting khusus yang ada vakumnya.
Pertandingan sengit sedang berlangsung di akhir musim. Jutaan pasang mata langsung terpaku ke layar kaca. 50.000 penonton di seisi stadion terlihat mematung. Semua orang mulai harap-harap cemas menantikan sang pemenang. Kira-kira tim mana ya yang bakal keluar sebagai juara? Para penggemar yang tadinya bersorak-sorai mulai diam. Situasinya jadi semakin menegangkan. Dan dalam hening, kamu bisa mendengar detak jantung para penonton lain. Sang pemain menatap bolanya untuk terakhir kali. Dan setelah menimbang-nimbang kecepatan cahaya, dia siap mempersembahkan kemenangan bersama timnya. Bola itu terlempar jauh, melesat bak peluru yang menembus lapangan, dan si pemukul bola terlihat puas. Lalu hal aneh pun mulai terjadi. Energi benturan bola tadi semakin menerbangkannya hingga kecepatan cahaya. Oke, stop dulu sampai sini. Biar ku jelasin pelan-pelan ya. Di alam semesta ini, nggak ada materi bermassa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi manusia, mobil, roket, dan juga komet nggak akan bisa mencapai kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas umum Einstein, saat suatu objek bergerak, ukurannya akan berkurang dan massanya bertambah. Kalau pesawat terbang melesat dengan kecepatan cahaya, berarti lama-lama massanya akan tak terhingga dan panjangnya jadi 0. Wah, nggak mungkin gitu deh. Tapi kalau kamu mau berandai-andai dikit, boleh-boleh aja kok. Apalagi kalau soal hukum fisika, Einstein juga pasti bakal suka. Nah, di dunia kita yang tanpa hukum fisika ini, bola bisbol bisa melambung dengan kecepatan 300.000 km per detik. Dan cuma dalam 1 detik, bola ini bisa terbang mengitari bumi sebanyak 7,5 kali. Para penonton, rerumputan di stadion, molekul udara, dan semua objek lain di sekitar langsung diam. Cuma bola itu yang bergerak maju. Proyektil mini ini terbang dari stadion, menembus atmosfer, lalu masuk ke ruang angkasa. Suasananya langsung berubah mencekam. Bola itu nabrak stasiun luar angkasa internasional dengan kecepatan penuh, dan ISS cuma diam di tempatnya. Objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan menghempaskan benda lain di hadapannya. Skenario kayak gini kemungkinan besar nggak akan terjadi kok. Tongkat bisbol udah pasti langsung patah dong kalau buat mukul sekuat itu. Bola kulit dan karetnya juga bisa memicu kobaran di tengah stadion. Cahaya benderang ini akan disertai dengan ledakan termonuklir, dan saat pemain tadi mukul bola dengan kecepatan cahaya, peristiwa memukau mulai berlangsung. Bola itu bergerak super ngebut hingga molekul udara nggak sempat mengalir di sekitar bola. Atom di dalam molekul udara membentur bola, kemudian menyatu dengan atom bola. Beberapa saat kemudian muncul sinar gamma hingga ngancurin molekulnya. Udara di sekitar si pemain berubah menjadi plasma membara. Wasit dan penangkap bola juga terkena imbasnya. Mereka seakan-akan sedang main bisbol di genangan lava vulkanik. Semua ini terjadi cuma dalam hitungan 1 nanodetik. 1 detik aja sama dengan 1 miliar nanodetik. Dengan kecepatan segitu, mata dan otak kita nggak akan sempat menganalisis kejadian di hadapan kita. Bola itu kemudian pecah menjadi serpihan kecil dan bentuknya berubah jadi mirip awan plasma panas. Di sini ada karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Stadion mulai dibanjiri plasma dan sinar X. Dari kejauhan, bentuknya mirip banget kayak padang pasir dan lanskapnya menyerupai permukaan bulan atau Mars. Oke, kita amati dalam gerak lambat ya. Cahaya benderang muncul terlebih dulu, kemudian disusul dengan bola api di tengah-tengah stadion. Boom! Ledakannya langsung memekakan telinga, kobaran api menyembur ke angkasa dan berubah jadi kepulan awan menakutkan. Bentuknya mirip jamu raksasa. Kemudian muncul gelombang ledakan yang mencabut pepohonan dan mencopot jendela di sekitar stadion. Nah, untungnya situasi kayak gini nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Stasiun luar angkasa internasional sudah punya masalahnya sendiri, dan ukuran lapangan bisbol nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ISS. Bobotnya aja sampai 420 ton, stasiun ini menjadi wahana luar angkasa terbesar yang pernah dibuat manusia. Meski bobotnya setara dengan 320 mobil, ISS tetap bisa terbang dengan kecepatan 8 km per detik. Dan stasiun ini mengitari bumi sampai 16 kali setiap hari. Dengan kecepatan segitu, semua partikel bisa menembus bodinya atau merusak salah satu panel surya. Di sekeliling bumi ada sekitar 2.000 satelit aktif, 3.000 lainnya sudah mati tapi tetap bergerak di ruang angkasa. Dan gak cuma itu aja, di atas sana ada sekitar 100 juta puing luar angkasa yang ukurannya cuma sekitar 1,3 cm.
dan puing ini dihasilkan oleh manusia. Malahan ada sekitar 34.000 partikel seukuran ponsel. Serpihan terkecilnya aja bisa ngerusak baju astronot, berbagai perlengkapan, dan area terbuka di ISS. Satu sekrup yang bergerak dengan kecepatan 40 kalinya kecepatan jet pasti sangat membahayakan, apalagi di luar angkasa. Tapi ISS tetap aman, bantalannya mampu melindungi stasiun ini dari benturan objek kecil. Kalau ukurannya lebih besar, pasti juga lebih sulit diatasi, tapi para saintis udah nemu solusinya. Di sekitar ISS terdapat perimeter pengaman, semisal ada kotak pizza jumbo yang panjangnya 25 km dan lebarnya 4 km. ISS kemudian dimasukin ke kotak ini dan diberi perimeter sebagai dinding. Spesialis NASA ngerekam semua objek yang melewati batas luar angkasa dan para saintis kemudian mengira-ngira potensi tabrakannya. Kalau membahayakan, ISS akan bermanuver dan menghindar. Pada tahun 2020, ISS mengubah rute penerbangannya sampai 3 kali. Ratusan objek masuk ke atmosfer bumi setiap tahun. Sebagian besarnya terbakar sebelum mencapai permukaan tanah. Dan setelah berhasil menembus atmosfer, serpihan logam akan jatuh ke lautan atau area kosong. Tapi hal nahas bisa aja terjadi. Pada tanggal 22 Januari 1997, Lottie Williams melewati sebuah taman di Oklahoma. Matanya menangkap bola api benderang di pagi buta dan dia mengiranya sebagai bintang jatuh. Tapi tiba-tiba bahunya serasa kayak tersentuh sesuatu dan ternyata itu serpihan logam sebesar telapak tangan. Untung benda itu nggak melukai tubuhnya dan rupanya dia satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah ditabrak serpihan antariksa. Serpihan ini berasal dari tangki bahan bakar roket Delta II milik Amerika. Tapi nggak masalah, kemungkinan kita tertabrak serpihan antariksa jauh lebih kecil daripada ketemu kraken raksasa di dalam kamar. Serpihan ini nggak terlihat jelas karena terbang dalam bentuk meteorit kecil dan terus-terusan membombardir atmosfer bumi. Kebanyakan batuan ini terbakar di atmosfer dan serpihan yang jatuh ke bumi nggak begitu terlihat. Satu-satunya orang yang pernah menyaksikan meteorit jatuh dari jarak terdekat bernama Ann Hodges. Pada tahun 1954, batuan luar angkasa melewati atap rumah, kemudian membentur pahanya. Meteorit ini telah bikin atap rumahnya bolong dan kakinya memar. Tapi apa jadinya ya kalau objek seukuran bola bowling jatuh ke planet kita? Pastinya juga bergerak dengan kecepatan cahaya. Cuma dalam 2 detik, objek antariksa ini bisa menempuh jarak dari bumi ke bulan. Bola ini langsung retak dan gak bisa memulai fusi termonuklir. Proses ini memancarkan sinar X yang mampu mengubah atmosfer menjadi gelembung plasma, kemudian bentuknya terus membesar. Gak akan ada titik benturan di permukaan bumi karena serpihan tadi gak sempat mendarat. Tapi dampak lainnya juga bisa dirasain. Ledakan di atmosfer bisa membawa dampak besar. Petaka ini akan mengubah sebagian permukaan bumi menjadi hamparan gurun gersang, lalu memicu hancurnya sebagian kerak bumi. Di permukaan bumi mulai terjadi kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Matahari menjadi sumber cahaya utama di tata surya kita. Cahaya dari bintang induk kita ini mencapai Pluto dalam waktu 5 jam 50 menit. Sampai di Merkurius cuma selama 3 menit 20 detik dan sampai di bumi setelah 8 menit 20 detik. Pesawat luar angkasa kita sampai di Mars setelah menempuh perjalanan selama 7 bulan. Dan roket yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan sampai dalam waktu 3 menit. Tapi kita belum tahu caranya terbang dengan kecepatan cahaya. Kebanyakan pesawat luar angkasa modern ditenagai mesin ion dan para ilmuwan tengah mengupayakan alternatifnya. Selama ribuan tahun, manusia telah mengarungi lautan dengan kapal layar dan di zaman now, teknologi ini masih relevan. Para ahli telah mengusulkan penggunaan layar di luar angkasa untuk menangkap angin surya. Layar ini dipasang di pesawat luar angkasa supaya melewati foton cahaya. Setelah terbentuk tekanan, wahana ini bisa bergerak maju, tapi yang paling membingungkan justru cara bikin mesin propulsi pulsa plasma eksternal. Prinsipnya yaitu dengan meledakkan ratusan muatan nuklir di belakang pesawat luar angkasa untuk mendorongnya ke depan oleh gelombang kejut. Kok kayaknya meragukan ya? Cara yang mirip-mirip kayak di film sci-fi juga ada, yaitu dengan memakai warp drive. Kalau pakai ini sih kita nggak akan bisa ngebut sampai kecepatan cahaya. Jadi kita perlu bikin mesin pendistorsi ruang dan waktu dulu deh sebelum piknik keluar angkasa. Dan sejauh ini, teknologi tersebut cuma ada di cerita fiksi. Hari di musim panas yang sempurna,
kamu bersantai di pantai mencelupkan jari kaki ke air sejuk. Tiba-tiba, bam! Roket air setinggi 17 meter meluncur dari ombak. Ukurannya sebesar 2 bus tingkat di London, dengan sekitar 60 gigi setajam silet. Termasuk bonus gigi pengunyah di bagian atap mulutnya, karena mengapa tidak? Binatang air ini juga tidak pilih-pilih makanan. Hiu, penyu, monster laut lainnya, ya semuanya ada di menu. Kenalkan Mosasaurus, kelompok reptil laut yang menguasai samudera jutaan tahun lalu. Jika kamu pernah menonton Jurassic World, kamu pasti ingat momen epik saat makhluk besar melompat keluar dari air menyambar hiu putih besar seperti menyantap sushi. Itu adalah Mosasaurus, dan memang semenakutkan yang terdengar. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan fosil salah satu monster laut ini di tempat yang tak disangka, Mississippi. Ya, Mississippi, tanah magnolia dan ikan lele, yang ternyata juga rumah bagi naga laut purba. Penemuan ini terjadi secara kebetulan. Tim biolog yang sedang memetakan wilayah Mississippi Tengah Timur melihat sesuatu yang aneh mencuat dari tanah. Bukan batu atau kerang, melainkan tulang belakang, dan ukurannya sangat besar. Malah, tulang ini hampir tak muat di tangan ilmuwan yang menemukannya. Fosil ini kemungkinan milik spesies Mosasaurus terbesar yang dikenal, Mosasaurus hoffmanni. Mosasaurus terbesar yang pernah ditemukan mencapai panjang 17 meter. Spesimen baru ini setidaknya berukuran 9 meter. Meski tidak memecahkan rekor dunia, spesimen ini pasti jadi spesimen yang terbesar di Mississippi. Fakta menarik, itu masih lebih panjang dari RV rata-rata dan jelas boros bahan bakar. Sebenarnya, Museum Ilmu Pengetahuan Alam Mississippi sudah punya beberapa fosil mosasaur. Tapi pendatang baru ini mungkin akan mencuri perhatian. Dan ini bukan kejadian tunggal. Pada 2015, para paleontolog menggali tengkorak mosasaurus sepanjang 7 meter di North Dakota. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemburu fosil swasta, yaitu profesi sungguhan, menemukan mosasaurus sebesar itu di Texas. Tepatnya adalah rahangnya. Monster laut ini, yang juga dikenal sebagai naga laut, punya kisah asal-usul paling liar di paleontologi. Tengkorak pertamanya ditemukan pada 1764 di Tambang Kapur di Belanda. Dan saat itu, ilmuwan mengira itu adalah paus. Lalu muncul tengkorak kedua yang begitu mengesankan hingga para revolusioner Prancis menjarahnya saat pengepungan pada 1794. Konon, mereka menukarnya dengan 600 botol anggur. Kedengarannya bukan barter yang adil. Fosil itu membantu mempelopori konsep kepunahan dan membuat para paleontolog bersemangat selama berabad-abad. Sejak itu, fosil Mosasaurus bermunculan di seluruh dunia seperti selebriti purba yang meninggalkan jejak. Dari pedalaman Mississippi hingga gurun Maroko, dari New Jersey hingga Belgia, ilmuwan menemukan berbagai fosil mulai dari gigi hingga tengkorak utuh, yang terkadang tersimpan keliru di laci museum selama berabad-abad. Jadi apa sebenarnya raksasa mengerikan dari kedalaman laut ini? Andai lautan purba punya penghargaan paling mungkin melahap segala yang terlihat, Mosasaurus pasti jadi pemenangnya. Bayangkan sebuah torpedo bersisik raksasa dengan mulut penuh 60 gigi setajam silet, termasuk beberapa yang tumbuh di langit-langit mulutnya seperti kelebihan gigi yang ekstrim. Ia memiliki ekor panjang berotot untuk dorongan dan 4 anggota badan mirip dayung bertenaga turbo, yang memungkinkannya melaju di laut dangkal hangat seperti kapal cepat reptilian. Para ilmuwan percaya mereka kerabat dekat biawak dan ular modern, yang sejujurnya membuat kedua hewan itu jauh lebih menakutkan. Beberapa Mosasaurus bahkan mungkin memiliki adaptasi untuk merasakan getaran di air, memungkinkan mereka mendeteksi gerakan dari kejauhan. Mirip seperti cara hiu menggunakan elektroresepsi saat ini. Mata mereka juga sangat canggih sehingga penglihatan mereka tajam di kedalaman laut yang redup. Ini keunggulan penting saat berburu mangsa yang cepat atau sulit ditangkap. Namun yang membuat Mosasaurus menjadi mimpi buruk prasejarah adalah sikap mereka. Mereka adalah predator puncak dan mereka tahu itu. Monster laut itu tidak pilih-pilih makanan. Ikan, kura-kura, burung, hiu, Mosasaurus lain. Pada dasarnya apapun yang bergerak adalah makan malam.
Fosil isi perut Mosasaurus membuktikan bahwa mereka mempraktikkan makan malam keluarga dengan cara yang paling metal. Jika mereka masih ada di zaman sekarang, hari di pantai kamu akan jauh lebih menegangkan dan mungkin lebih singkat. Makhluk ini begitu ganas sehingga menguasai seluruh dunia. Bisa dikatakan Mosasaurus adalah penguasa tak terbantahkan di lautan Cretaceous akhir. Seperti orka atau hiu putih besar masa kini, mereka mungkin menggunakan taktik penyergapan, mendekati mangsa diam-diam dari bawah sebelum menyerang dengan kekuatan eksplosif. Bekas gigitan yang ditemukan pada tulang fosil penyu dan bahkan Mosasaurus lain menunjukkan pertempuran sengit di bawah air yang layak jadi adegan film blockbuster. Tapi bagaimana satu monster ini bisa berakhir di Mississippi dari semua tempat? Nah, kita kembali ke 80 juta tahun lalu, dan kamu akan menemukan bagian dari Amerika Utara di bawah air. Laut yang luas dan dangkal yang dikenal sebagai Western Interior Seaway membelah benua ini menjadi dua, membentang dari Teluk Meksiko ke Samudera Arktik. Laut ini hangat, penuh dengan kehidupan, dan ya, penuh dengan monster laut. Laut prasejarah ini adalah negeri ajaib berair. Bayangkan Plesiosaurus berleher panjang meluncur di air, burung bergigi yang menyelam mencari ikan, dan tiram sebesar ban mobil yang menempel pada terumbu karang. Bahkan ikan raksasa seperti ikan aneh di sini, hidup di sini. Laut pedalaman purba ini membentang lebih dari 965 km lebarnya di beberapa tempat, tapi kedalamannya tak lebih dari beberapa ratus kaki, menjadikannya wilayah ideal bagi predator seperti Mosasaurus untuk berkembang. Kedalaman yang dangkal juga berarti mangsa mereka sulit menemukan tempat sembunyi, mengubah jalur laut ini menjadi sajian prasmanan prasejarah. Namun Western Interior Seaway bukanlah tempat yang permanen. Seiring dengan munculnya pegunungan Rocky, jalur laut ini perlahan menghilang. Selama jutaan tahun, tempat ini berubah dari lautan dangkal menjadi rawa-rawa, lalu menjadi daratan kering. Kini, tempat yang dulunya lautan sekarang menjadi Midwest, lengkap dengan ladang jagung, sapi, dan sesekali tulang belakang Mosasaurus yang bersembunyi di tanah. Sekarang ini bukan akhir dari Mosasaurus. Sayangnya, monster ini pun tak bisa lolos dari kepunahan. Raksasa laut ini menemui ajalnya sekitar 66 juta tahun yang lalu, saat bumi kedatangan tamu yang tak diundang. Asteroid selebar 16 km. Saat batu luar angkasa itu menghantam wilayah yang kini semenanjung Yucatan di Meksiko, batu tersebut menyebabkan kehancuran skala planet. Tabrakan ini memicu tsunami besar, membakar hutan, dan melontarkan banyak puing ke atmosfer sehingga sinar matahari terhalang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Musim dingin ekstrim akibat tumbukan ini membuat bumi beku total. Tanpa sinar matahari, tumbuhan tak bisa berfotosintesis, dan rantai makanan runtuh seperti tumpukan kartu. Di daratan, pemakan tumbuhan kelaparan dan predator seperti T-Rex segera menyusul. Sekitar 75% dari semua spesies di bumi punah. Tapi jangan kira lautan adalah tempat yang aman. Laut juga kena dampak sama parahnya, bahkan lebih parah. Pertama datang mega tsunami yang menghancurkan kehidupan laut di sepanjang garis pantai. Lalu, musuh yang sebenarnya muncul. Tanpa sinar matahari, fitoplankton, tanaman mikroskopis kecil yang menjadi dasar rantai makanan laut, punah. Selain fitoplankton, ada zooplankton, ikan-ikan kecil dan organisme berfilamen. Dan ketika prasmanan habis, predator besar seperti Mosasaurus kelaparan. Tanpa makanan tak ada masa depan. Dengan suhu yang menurun dan pengasaman laut, bahkan predator laut puncak pun tidak dapat bertahan hidup. Mosasaurus bersama dengan Plesiosaurus dan Ammonit musnah dalam sekejap mata geologis. Begitulah berakhirnya masa kejayaan monster laut. Kabar baiknya, kini kamu bisa berenang dengan tenang tanpa khawatir seekor naga laut akan menerkammu. Memang sangat disayangkan mereka punah, tapi jujur saja, hari di pantai akan terasa lebih santai tanpa kehadiran kadal sepanjang 17 meter yang mengganggu.